Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Clara Novitasari dengan NIM 931424718 dari kelas Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri, yaitu terkait prosedur ekspor menggunakan letter of credit. Ada yang sudah tahu mengenai letter of credit? Ya, letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor atau impor, termasuk barang dalam negeri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme untuk letter of credit itu sendiri. Yang pertama adalah importir meminta bank atau bank devisa untuk membuka letter of credit untuk dan atas nama pihak importir. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai opening dan importir bertindak sebagai opener. Dan jika mereka sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor atau ekspor, pembukaan letter of credit ini melalui koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank akan bertindak sebagai perantara yang disebut advising bank atau notifying bank. Mereka akan memberitahu eksportir atas pembukuan letter of credit tersebut. Kemudian yang kedua adalah eksportir nantinya akan menyerahkan barang kepada karier dan eksportir akan mendapatkan bill of lading. Kemudian yang ketiga adalah bill of lading akan diserahkan kepada bank agar mendapatkan pembayaran. Paying bank selanjutnya akan menyerahkan sejumlah uang agar mendapatkan bill of lading dari eksportir dan diberikan kepada importir. Kemudian yang terakhir, importir akan menyerahkan bill of lading kepada karier agar bisa ditukarkan dengan barang yang telah dikirim oleh eksportir. Berikut adalah contoh ilustrasi letter of credit. Baiklah, berikut adalah alur penggunaan letter of credit yang dilakukan oleh PT Batik Insan Nugraha. Yang pertama adalah PT Batik Insan Nugraha dan importir akan membuat sales kontrak. Kemudian yang kedua adalah importir akan mengajukan permohonan kepada issuing bank atau opening bank agar membukakan suatu letter of credit atas nama PT Batik Insan Nugraha. Kemudian yang ketiga adalah bank nantinya akan menerbitkan letter of credit dengan kondisi dan syarat seperti yang diminta oleh importir. Kemudian, letter of credit akan diteruskan kepada PT Batik Insan Nugraha melalui Bank Rakyat Indonesia atau sebagai advising bank atau negotiating bank. Kemudian yang keempat, Bank Rakyat Indonesia akan menerima konfirmasi letter of credit dari issuing bank. Kemudian Bank BRI ini akan meneruskan surat pemberitahuan letter of credit kepada PT Batik Insan Nugraha. PT Batik Insan Nugraha menerima surat pemberitahuan adanya letter of credit dari BRI yang dibuka oleh pihak importir. Kemudian selanjutnya adalah PT Batik Insan Nugraha meminta bantuan PT Sukovindo untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap mutu dan keaslian barang-barang yang akan diekspor nantinya. Kemudian selanjutnya, eksportir dalam hal ini, PT Batik Insan Nugraha meminta perizinan kepada Departemen Perdagangan untuk mengekspor barang. Step selanjutnya, PT Batik Insan Nugraha akan mengisi surat pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan diajukan kepada Bank BRI untuk mendapatkan pengesahan. Setelah mendapatkan pengesahan Bank BRI, PT Batik Insan Nugraha akan mengajukan PEB ini kepada Bea Cukai dan akan mendapatkan fiat muat. Setelah dilihat fiat muat PEB-nya, kemudian dikembalikan oleh pihak Bea Cukai kepada PT Batik Insan Nugraha. Step selanjutnya, PT Batik Insan Nugraha akan menyerahkan barang yang akan diekspor ke maskapai pelayanan yaitu PT GST Indo Soci untuk selanjutnya dikirim ke importir. Kemudian PT Batik Insan Nugraha mempersiapkan semua dokumen yang diminta dalam letter of credit seperti
commercial invoice, packing list, kemudian dan lain-lain. Selanjutnya, PEB yang telah dilihat oleh Bea Cukai ini diajukan kepada Bank BRI untuk diambil alih. Lalu dokumen-dokumen tersebut nantinya akan diperiksa lagi oleh Bank BRI. Setelah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan letter of credit, maka dokumen ekspor tersebut diambil alih oleh Bank BRI. Lalu Bank BRI akan menerbitkan wesel dan melakukan pembayaran kepada PT Batik Insan Nugraha. Kemudian selanjutnya Bank BRI di sini akan mengirim dokumen ekspor kepada issuing bank dengan schedule of remains untuk meminta pengganti atas nama dana yang telah dibayarkan kepada PT Batik Insan Nugraha. Kemudian Bank BRI di sini akan menerima pembayaran uang yang dikirim oleh bank yang ada di negara importir. Untuk step terakhirnya, bank yang ada di luar negeri atau bank pembuka menagih kepada importir. Sekian itu tadi pemaparan mengenai prosedur ekspor dengan menggunakan letter of credit. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.